Ketua Tim Relawan, Bang Onal, serta ketua-ketua partai dan sekretaris yang saya hormati, seluruh bersaudara yang ada di Desa Bajo yang sangat saya hormati dan saya cintai. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa malam hari ini. Dalam keadaan cuaca yang baik dan keadaan sehat walafiat, kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka dalam kampanye paslon nomor 1 Hati Umar dalam keadaan sehat walafiat di Desa Bajo. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang tidak terhingga karena atas dukungan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita boleh ada di tempat ini membuktikan bahwa semangat kita tidak tergoyahkan oleh angin, badai maupun cuaca yang tidak bersahabat dengan kita sekalipun. Tetap kita memegang teguh. Saya bermimpi bahwa satu waktu dari Bajo ini akan ada kepala dinas. Orang selalu ketawa. Muda-muda Pak Bupati, yang muda-muda saja. Harus tahu sekolah dulu, harus tahu belajar dulu, harus orang Bajo merubah dumpung nasib untuk jadi lebih baik. Betul kata Rada? Jangan pasrah, jangan puas dengan apa yang terhadapi dalam hidup ini. Saya ingat waktu Thomas kecil, Desa Bajo ini di model bagaimana, bapak ini yang paling tua. Saya tahu. Iya, saya tahu. Yang ini belakang-belakang semua ya, pausilannya. Yang termasuk yang paling tua di beliau. Jadi bayangkan Desa Bajo model zaman dulu itu. Betul sih Om? Tangga Om sini saya naik dulu tuh. Maju terus ya. Kalau kata Om serasa bahwa ada kemajuan di tempat desa, kita orang harus lanjutkan. Jangan orang pasrah ya. Ada yang bilang begini, mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya bagi saya tidak penting. Karena apa? Orang tersebut tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh dia. Sehingga dia bilang mau nomor berapa saya terserah. Tapi orang yang memahami, bisa merasakan bahwa ada kemajuan, ada perubahan. Orang-orang itu adalah orang bersyukur dan tahu berterima kasih serta memberikan hak suaranya kepada yang terbaik. Orang bermimpi ini, orang buktikan. Orang bermimpi ini, orang buktikan. Betul sih? Nanti kalau tong begini ini, nanti mulai dong bakulur sudah. Ini yang rekamkan banget, ya. Jaga pokoknya tong berjalan itu batu metong kaki. Ya ini orang bakul lapor kiri kanan. Jadi sebenarnya jujur saya start mau bercerita lagi. Karena bercerita kan seperti ini para pemain main bola, bukan bola yang tong nonton, tapi orang pun kaki yang tong lihat. Dipakai sepatu apa, dipakai baju merek apa, celana merek apa, tong mau tandang di pun kaki pakai sepatu aja dia bisa lari lagi. Susah ngasih lagi. Betul sih Pak Ketua. Karena asik kalau begini sing sportif. Saya bisa lain. Kalau beta bilang apa? Sing asik lagi, sing sportif. Ya. Kalau berani itu lepas. 1 lawan 1. Kan asik begitu tuh. Kalah menang sudah biasa. Kenapa mesti takut kalah kalau mau bertanding? Bola itu bulat. Ya, sing ada bola yang sing bulat, betul sih. Kalau bola kotak dan bagaimana bisa berjalan? Bola itu bulat, tidak dengan tahu bahwa pertandingan siapa menang dan siapa yang kalah. Harus tong latihan, harus tong juga menguasai lapangan. Begitu. Bukan orang suruh terpoha, jangan lapas pendek, kemudian tong tabang orang kiri kanan. Ya, secara asik. Saya yakin bahwa semua kebutuhan orang Bajo ini satu persatu tong saling memahami. Saya sudah cukup lama. Ya. Saya juga bukan orang baru di dalam Desa Bajo ini. Kurang lebih 4 tahun lebih pemerintahan saya begitu banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan, dan ini bukan sebuah berita dongeng, ini bukan sebuah janji-janji politik, tapi ini adalah sebuah pemenuhan pelayanan untuk masyarakat yang sangat saya cintai di Desa Bajo. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ada dan betul sih. Sejauh apapun, tapi sedekat apapun kalau tong sih pernah bergerak, kapan mau sampai? Artinya apa? Harus tong bertindak, berbuat, ya. Dan biar saja apa yang tong buat kalau tong rasa baik, bukan apa kata orang, ya. Apa yang tong rasa itu yang tong harus lakukan. Saya Bajo tanpa mereka rasakan
tanpa mereka merasakan langsung ada banyak perubahan juga dalam hidup mereka. Satu hal yang saya ingin dalam waktu dekat ini, kredit kur itu harus bisa segera didapatkan oleh masyarakat Bajo untuk membantu pengusaha-pengusaha ini tidak terlalu banyak menggelontorkan uangnya kepada para nelayan yang ada ini, tetapi bisa menggunakan dana kur dengan bunga yang kecil. Nah, kita harus membantu para pengusaha di sini juga. Dengan semakin banyak pengusaha, maka harga-harga ikan pun semakin bersaing, betul sih? Semakin tinggi. Kalau harga ikan semakin tinggi, siapa yang diuntungkan? Nelayannya, begitu. Ya, ada kemudahan ini, ada kemudahan ini, ada kemudahan ini. Ke depan juga toh harus bikin apa? Toh harus siapkan juga salah satu stasiun pengisian bahan bakar supaya masyarakat nelayan ini setengah mati lagi. Betul sih? Orang lokal sini yang mampu bikin, ya, tinggal usulkan rekomendasi dikeluarkan, orang bikin. Ya, saya berharap orang-orang Bajo asli di sini yang menguasai perdagangan dan bisnis di dalam kampung ini. Ya, tidak harus orang dari luar datang kemari. Orang juga bisa, betul sih? Pembiayaan semua ada, mau dari bank dari mana toh bisa. Selama orang mau belajar untuk menggunakan fasilitas yang ada, pasti bisa. Jangan ragu untuk bisa berhasil. Ya, itu cita-cita. Orang bilang toh mimpi untuk berhasil siapa apa. Ya, karena dalam kegelapan malam pasti menyingsing fajar pada esok pagi. Jangan pernah merasa bahwa hidup ini saya ada harapan. Tetap pagi matahari naik, betul ke sini? Selama ada matahari pasti ada harapan. Jangan orang Bajo pesimis, ya. Tidak usah ragu, tidak usah berkecil hati. Masa depan desa Bajo ini sudah orang pikirkan sama-sama, ya. Satu-satunya desa yang punya perencanaan desa ya adalah desa Bajo. Kenapa demikian? Saya ingin desa ini menjadi desa andalan. Kenapa? Karena desa yang berbasis kepada nelayan dan perikanan ini harus maju. Saya meneliti desa ini bertahun-tahun. Kenapa orangnya bisa sukses? Gitu. Padahal lapangan pekerjaan itu menghasilkan uang berjuta-juta setiap hari. Betul sih? Ada yang salah dalam hidupnya, ya, kau mesti perbaiki. Sistem perbankan orang perbaiki, sistem kemudahan mendapatkan, ya, bagaimana permodalan kau mesti bantu. Yang paling penting, kau pakai simpan pinjam, saya tidak larang. Tapi apakah kau orang mampu ketika melaut tidak dapat ikan dan kau membayar bagaimana? Betul sih? Kau mesti pikirkan, ya, praktek-praktek ijon. Ya, yang dimana menekan tumpul nelayan-nelayan harus putus. Sistem berbisnis yang normal, yang sehat itu yang harus hadirkan kepada nelayan supaya dia bisa maju. Kalau dikuasai oleh orang tertentu dan tekan orang itu, terus kapan bisa berhasil orangnya? Ini harus ada kooperasi yang membawahi kelompok-kelompok ini, ya. Kemudian bagaimana dana-dana segar ini bisa turun. Karena dia sudah jumpa lari Pak Bupati. Di KKP sana ada anggaran pinjaman juga untuk nelayan. Bagaimana caranya? Itu harus bentuk koperasi. Orang harus bisa memiliki akses, ya, ke sana dan agar bisa uang itu bisa terdatangkan. Setahu saya Pak Menteri menyampaikan hanya 3% bunganya 1 tahun. Kecil ke sih? Orang Bajo bilang air saja itu. Betul sih? Bunga 20% minum pakai, kalau cuma 3%, ada yang 3 pakai 3 saja Pak, ya. Kalau ada 3, 5, atau 6 pakai itu aja. Karena apa? Kalau terlalu besar bunga pinjaman ke orang berat. Ya, saya minta juga dengan semakin maju toh punya teknologi ini, dokter mesti belajar menggunakan teknologi